Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Ramadona, SHMH. Saya adalah dosen S1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa. Hukum penyelesaian sengketa ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester 5, yaitu di semester 4, dengan jumlah SKS 2 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum alternatif penyelesaian sengketa dan konsep dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa. Kedua, mahasiswa mampu memformulasikan metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Kemudian, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori-teori hukum alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian, mahasiswa mampu mengevaluasi reaksi masyarakat dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan, memperbandingkan, memberi contoh dan ilustrasi tentang bentuk dari penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi, yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan arbitrase. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa. Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana memahami berbagai model sengketa atau konflik yang berkaitan dengan hukum dan beberapa alternatif pemecahan sengketa di luar pengadilan, termasuk pula memahami kelemahan, kekuatan antara penyelesaian sengketa perdata di muka pengadilan. Dengan upaya penyelesaian sengketa ini melalui pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat memiliki keahlian teoritik maupun praktik dalam menerapkan strategi penyelesaian sengketa hukum perdata di luar pengadilan atau non-litigasi. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Antara lain, 1. Penyampaian kontrak perkuliahan dan pendahuluan. Yang kedua, sejarah dan metode-metode hukum penyelesaian sengketa. Yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan. Yang keempat, mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar pengadilan. Kemudian, mekanisme penyelesaian sengketa merupakan perpaduan secara litigasi dan non-litigasi. Kemudian, perbandingan metode penyelesaian sengketa secara litigasi, mediasi, dan konsiliasi. Kemudian, perbandingan metode penyelesaian sengketa secara litigasi pengadilan dengan lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui gugatan kepailitan, penyelesaian sengketa melalui sengketa hak atas kekayaan intelektual melalui pengadilan niaga, kemudian penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa hubungan industrial, yaitu melalui pengadilan hubungan industrial. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, kemudian penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Review materi untuk memudahkan mahasiswa mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk sistem pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, kita menggunakan sistem pembelajaran secara daring. Sedangkan untuk metode pengumpulan tugas bisa kita dilakukan secara daring dan luring. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode ceramah atau penyampaian materi. Dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian, tanya jawab. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk dapat dengan leluasa
bertanya tentang materi-materi atau kasus-kasus yang berkaitan dengan materi yang sudah diperoleh, sehingga nanti dapat dengan mudah menghubungkan antara materi dan praktik di lapangan. Kemudian diskusi kelompok. Untuk metode ini, mahasiswa saya bentuk dalam beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok diberikan satu topik atau tema, permasalahan atau studi kasus tentunya yang berkaitan dengan hukum penyelesaian sengketa, sehingga mahasiswa tersebut dapat mempresentasikan dengan baik dan kemudian mendiskusikannya dan percaya diri untuk dapat mengungkapkan pemikirannya dalam mengembangkan pola pikir yang kritis dan kreatif. Di sini saya juga mencoba menerapkan program based learning, di mana strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali dalam pendidikan vokasi dalam strategi memberikan studi kasus kepada masyarakat mahasiswa atau permasalahan-permasalahan yang konkret yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Kota Payakumbuh. Setelah saya memberikan studi kasus, kemudian mahasiswa mendiskusikannya, memberikan analisis tentang permasalahannya tersebut. Untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi atau buku ajar atau buku pegangan yang sudah disesuaikan dengan RPS. Untuk sistem penilaian mata kuliah diambil dari ketepatan, kesesuaian, dan sistematika. Untuk kehadiran 25%, keaktifan di kelas 15%, tugas 10%, UTS 20%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut ini akan saya sampaikan video pengajaran atau pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang Bu. Baik, hari ini apa kabar semua? Ada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, hari ini kita kembali lagi untuk mata kuliah hukum penyelesaian sengketa. Ya, materi kita hari ini adalah tentang mediasi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik mediasi, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu penyelesaian sengketa, dasar hukumnya, dan apa kelemahan dan kelebihan dari alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian kita juga sudah membahas sebelumnya tentang konsultasi dan mediasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat dasar hukum dari alternatif penyelesaian sengketa ini, Undang-Undang nomor berapa? Kalau nggak salah, Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, Bu. Ya, tentang apa? Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Bu. Oke, baik. Ya, itu adalah salah satu dasar hukum tentang alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Ya, kemudian untuk penyelesaian sengketa ini kan ada beberapa tahapan ya. Nah, yang pertama itu kan namanya adanya konsultasi. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu konsultasi? Ada yang tahu tentang konsultasi? Apa itu konsultasi? Konsultasi itu, Bu. Ya, silakan, Bu Yuli Darnis. Dalam hukum penyelesaian sengketa itu kita ada mengenal tentang konsultasi. Konsultasi itu adalah yang kita lakukan terlebih dahulu sebelum diadakan mediasi. Karena kita konsultasi terlebih dahulu pada orang yang lebih tahu
kepada orang yang lebih mengetahui bagaimana terjadinya sengketa ini, sehingga kita berkonsultasi dulu dengan mereka untuk melangkah ke berikutnya seperti akan diadakan mediasi. Maka terlebih dahulu kita konsultasi terlebih dahulu. Oke, di konsultasi ini berapa pihak yang dilibatkan di dalam konsultasi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apakah ada pihak ketiga? Adakah pihak ketiga dalam melakukan? Izin menjawab, Bu. Oke. Pihak ketiga bisa dipakai juga, Bu. Pihak ketiga bisa dipakai? Oke, nanti kita lihat untuk mediasinya. Nah, di dalam negosiasi itu, ada yang tahu pengertian dari negosiasi? Coba, Ilham. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, ya, komunikasi dua arah. Nah, ketika masing-masing pihak itu saling mengemukakan keinginannya. Keinginannya untuk menyelesaikan sengketa. Nah, negosiasi itu sendiri kan merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Ya. Nah, tentunya hanya pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Nah, tidak melibatkan pihak ketiga. Ya, tanpa melibatkan pihak ketiga. Ya. Nah, dapat dikatakan bahwa negosiasi secara umum itu adalah penyelesaian sengketa oleh para pihak itu sendiri tanpa melalui apa? Pihak ketiga. Atau perantara. Perantara. Oke. Nah, sekarang kita lihat mediasi. Ya. Mediasi, ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira yang dimaksud dengan mediasi? Mediasi, izin jawab, Bu? Boleh, silakan. Mediasi itu adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga, di mana mediasi ini dibantu oleh seseorang yang sering kita sebut dengan mediator. Dengan mediator ini ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi intinya mediasi ini adalah upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa dengan adanya bantuan orang ketiga yang kita namakan dengan mediator. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Fadila Yendri? Penjelasan Kak Yung tadi rasa udah lengkap, Bu. Baik, kita ulang ya. Nah, mediasi. Setelah jika negosiasi tidak berjalan dengan baik, dengan lancar, maka kita bisa masuk ke tahapan berikutnya namanya mediasi. Nah, mediasi itu sendiri adalah proses penyelesaian sengketa ya dengan perantaraan adanya pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Ya, nah, mediator ini nantinya yang akan memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk bagaimana menyelesaikan sengketa ini dengan baik. Nah, tetapi perlu diingat bahwa pihak ketiga atau yang disebut dengan mediator ini tidak berwenang untuk memutuskan mana pihak yang menang dan mana yang pihak yang kalah. Ya, jadi ini tidak sama dengan seperti arbitrase atau pengadilan. Ya. Nah, mediator hanya mengadakan pendekatan kepada pihak yang bersengketa. Supaya apa? Untuk meminimalisasi perbedaan-perbedaan dalam pendapat dalam sengketa tersebut. Nah, tetapi masing-masing pihak itu tidak diwajibkan, ya, tidak terdapat pemaksaan ya untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator. Nah, sekarang ada yang tahu kira-kira apa sih syarat-syarat untuk menjadi seorang mediator?
Ada yang bisa jawab? Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Untuk menjadi seorang mediator kita harus memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama itu kalau menjadi mediator adalah kita harus mengetahui permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Yang kedua, kita tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak sehingga kita tidak memberikan masukan yang berat sebelah. Yang ketiga, mediator ini adalah orang-orang yang memang memiliki pengetahuan yang lebih luas atau orang-orang yang dituakan. Contohnya di daerah RT, RW atau Pak Lurah atau penghulu yang memang dituakan sedikit dari para pihak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi Izin yang mau menambahkan, Bu. Ya, silakan Fadila Yanti. Mediator itu minimal mempunyai pengalaman selama 35 tahun kalau nggak salah, Bu. Terus wawasannya harus luas sesuai dengan pengalamannya itu kan, Bu. Terus bersifat netral, kemudian mempunyai keterampilan menganalisis, Bu. Oke, baik. Serta menjaga kerahasiaan sengketa, Bu. Oke. Ya, Bu. Baik. Apa yang Dila sampaikan tadi itu sebagiannya itu adalah syarat-syarat dari sebagai, nah ya, betul, syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter. 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 Oke, sekarang Ibu jelaskan apa saja sih syarat-syarat menjadi mediator. Yang pertama itu adalah adanya keterampilan untuk mendengar. Nah, mendengarkan keluhan dari para pihak yang bersengketa. Kemudian adanya kemampuan untuk bisa mengenali masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak. Kemudian seorang mediator juga harus mempunyai wawasan yang luas. Nah, kemudian netral. Nah, ini yang sangat perlu ya, netral. Netral ini maksudnya apa? Maksudnya ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Netral itu tidak berat sebelah. Tidak memihak salah satu pihak. Oke, tidak memihak kepada salah satu pihak. Jadi seorang mediator itu harus netral, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa, ya berat sebelah ya. Nah, kemudian kemampuan mendekatkan para pihak. Jadi mediator juga harus mampu mendekati para pihak yang sedang bersengketa. Adanya kemampuan untuk meyakinkan, kemudian kemampuan untuk membuat ringkasan, ya, adanya kegigihan dari seorang mediator, kemudian adanya keterampilan untuk menganalisis, ya, dan harus mampu menjaga kerahasiaan, ya. Nah, salah satu keuntungan dari adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini adalah adanya dengan kerahasiaan dari para pihak itu lebih terjaga. Ya, kalau di pengadilan, nah itu kan kalau perdata ya, nah itu kan terbuka dan dibuka untuk umum, kecuali perceraian ya. Ya. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi? Nah, yang pertama itu apa yang harus dilakukan dulu? Apakah harus ada kesepakatan? Ya? Yang pertama itu kedua belah pihak harus melakukannya secara sukarela tanpa adanya paksaan, Bu, dari pihak manapun. Oke. Habis itu dilakukan di tempat yang tertutup, yang mana di dalamnya itu hanya ada kedua belah pihak serta mediator tersebut, Bu. Oke, baik. Adapun langkah-langkah untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi ini adalah yang pertama, para pihak setuju dulu ya untuk melakukan mediasi. Kalau para pihak tidak setuju melakukan mediasi, berarti otomatis mediasinya nggak akan tercapai nanti. Jadi harus ada dulu persetujuan atau kesepakatan. Ya, nah ini sifatnya tidak boleh paksaan, ya sifatnya itu sukarela, kemudian dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.
Nah, kemudian adanya seleksi terhadap mediator. Apakah semua orang bisa menjadi mediator? Tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya, harus netral, kemudian dapat dipercaya dan dihormati gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adanya pertemuan mediator dengan para pihak. Nah, sedapat mungkin ya pertemuan antara mediator dengan para pihak ini dilakukan secara terpisah. Nah, baik. Kemudian mediasi yang berhasil itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Apakah para pihaknya jadi saling bermusuhan atau bagaimana? Ya. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan. Jawab. Ya, silakan. Siapa? Ganesha. Dila? Baik, Bu, izin menjawab. Mediasi yang berhasil itu, hasilnya itu kedua belah pihak bersedia menerima bantuan dari pihak ketiga. Habis itu kedua belah pihak sama-sama menginginkan kepuasan yang sama dalam penyelesaian sengketa tersebut, serta kedua belah pihak mempunyai hubungan yang baik untuk kedepannya, Bu. Jadi kedua belah pihak itu mendapatkan hal yang sama, Bu, tanpa ada yang berlebih atau yang dikurangkan. Oke, bagus, Ganesha. Ada yang mau menambahkan? Sedikit mau nambahkan, Bu. Baik, silakan. Sedikit yang tambahkan, Bu. Ya, baik, silakan. Pada dasarnya seperti yang kita ketahui bahwasanya mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang hasilnya adalah win-win solution. Berarti adalah sama-sama menang, sama-sama diuntungkan. Dengan adanya pihak ketiga yang menyelesaikan masalah sengketa ini secara mediasi, maka hasil dari media ini akan mendapatkan sama-sama tidak adanya permusuhan lagi, dan mereka adalah win-win solution, sama-sama menjadi pemenang. Iya, apa istilahnya? Win-win? Win-win? Win-win solution. Win-win solution. Iya, betul. Salah satu tujuan dari alternatif penyelesaian sengketa ini, ADR, itu kan untuk supaya hasil putusan yang dihasilkan itu bersifat win-win solution. Jadi para pihak tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. Jadi para pihak merasa keinginannya masing-masing itu terwakili. Baik, kemudian ya. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari mediasi? Ada yang tahu? Apa kelebihan dari mediasi? Yang pertama, tentunya cepat dan murah. Ya. Kemudian adanya kontrol biaya tidak banyak. Ya, betul. Ada biayanya murah, ya, karena tidak perlu kalau di pengadilan kan kita harus membayar panjat perkara gitu ya. Nah, kalau ini kan lebih fleksibel juga, ya. Nah, kemudian adanya kontrol dari para pihak dan para pihak juga bisa aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian mempunyai peluang untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk tugas minggu depan, ya, silahkan dibuatkan nanti di dalam tabel tentang perbedaan antara konsultasi, negosiasi, dan mediasi ini. Ya. Apa perbedaan antara konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Nah, untuk penutup, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi kita pada hari ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Fadila Yendri. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil untuk pelajaran
mediasi hari ini, yaitu mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga atau yang disebut dengan mediator dengan hasil win-win solution. Kemudian para pihak tidak ada paksaan untuk mengikuti saran dari mediator. Lalu syarat dari mediator itu sendiri yaitu keterampilan mendengar, kemampuan mengenali masalah, mempunyai wawasan yang luar, netral, kemampuan mendekatkan para pihak, kemudian kemampuan menganalisis. Baik. Sudah, Dila? Baik. Demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program 1 di program studi S1 Ilmu Hukum, khususnya mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa. Mohon maaf apabila dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetaplah selalu menjadi orang yang baik dan berinovasi. Saya Ana Ramadona, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.